Sambutan Rektor ITB, Profesor Kadarsa Suryadi. Graduation speech from the Honorable Rector of ITB, Profesor Kadarsa Suryadi. Kepada yang terhormat dan kami muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 beserta Ibu Budiono, yang juga Pak Wapres ini adalah anggota kehormatan MWA Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, hadir di sini Profesor Emi Suparka, pimpinan MWA ITB. Yang terhormat pimpinan dan anggota Senat Akademik, hadir di sini Profesor Iwan Sudrajat, Sekretaris Senat Akademik. Yang terhormat pimpinan dan anggota Forum Guru Besar, hadir Profesor Tutuka Aryaji, Ketua Forum Guru Besar. Yang terhormat Senior Advisor Rektor ITB, Profesor Putih Farida Marzuki. Para sesepuh dan tamu kehormatan ITB, hadir di sini sahabat saya, Direktur Utama Pertamina, saya manggil kawan dekat, Pak Elia. Juga hadir wakil dari Kementerian Ristek Dikti, Pak Erzi, sahabat saya di sini. Para pimpinan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, militer dan kepolisian, serta pimpinan lembaga dan institusi mitra ITB. Para pemimpin redaksi media cetak dan elektronik, rekan-rekan wartawan, Ketua Ikatan Alumni dan rekan-rekan alumni, para pengelola ITB, rekan dosen dan pegawai administrasi yang saya banggakan dan saya cintai, para wisudawan sarjana Institut Teknologi Bandung, para undangan dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan ridhonya, kita semua dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sini dan mengikuti penyelenggaraan wisuda ketiga ITB tahun akademik 2016-2017 tingkat sarjana. Atas karunia-Nya, sarjana baru telah hadir di kampus ITB tercinta, siap untuk berkontribusi membangun diri dan mensejahterakan negeri. Semoga karya-karya yang berguna untuk lingkungannya, untuk negara dan bangsa dapat segera dihasilkan. Terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu orang tua yang telah mengamanahkan putra-putrinya untuk menjalani pendidikan di ITB. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang turut menjalankan amanat tersebut hingga sampai di acara hari ini. Dan secara khusus kami haturkan selamat datang kepada Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Budiono yang telah berkenan hadir pagi hari ini untuk bersama-sama memberikan semangat kepada para wisudawan. Dan alhamdulillah beliau akan memberikan suatu speech, suatu pidato yang akan memotivasi kepada kita semua. Dan untuk Pak Budiono, pagi ini adalah suatu nostalgia, karena 8 tahun yang lalu, tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dan Pak Budiono mendeklarasikan capres dan cawapres di gedung ini. Kita berikan aplaus untuk Pak Budiono. Hadirin yang berbahagia, pada wisuda ini turut juga diwisuda para wisudawan yang berasal dari negara sahabat. Izinkan saya sejenak menyampaikan selamat kepada mereka dan keluarganya. Distinguished ladies and gentlemen, and my precious international graduates, good morning and welcome to Sasana Budaya Ganesha Assembly Hall ITB and to Bandung for our international graduate families. For this session, there are many international students graduated. They come from many countries. In this memorable moment, I would like first to congratulate all graduates for every success that you have achieved during your study in ITB. 2 or 4 or 5 years of wonderful time in this campus has already passed and become a history. I am as proud as your parents and family who might be today witnessing your inauguration as fresh graduate of Institut Teknologi Bandung. Now, you can enjoy and relax for a while, but not too long, because your real adventure is waiting in front of you, so be prepared. Your graduation is a milestone in your life as a result of your previous decision, maybe together with your parents and families, to take your study in ITB. You have spent some years in ITB, and I hope it is worth. You have studied some subjects and skills during your student days to empower yourself for the future. It is also important that you also learned how to adapt to a new environment, a different culture, style, food, and now you can say been there, done that. Parents, thank you for trusting your children's education upon us. Today, here we are, we witness together the successful end of your children, our children. For graduates, congratulations on your graduation and keep working hard, smart, and rightfully on your next step of life. Hadirin yang saya muliakan, para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan. Segala sesuatu yang kita lakukan saat ini, pada hakikatnya adalah untuk masa yang akan datang. Tentu dalam rentan skala waktu yang berbeda, bisa diperuntukkan dalam hitungan beberapa menit, jam, tahun, atau bahkan puluhan tahun ke depan. Oleh sebab itu, adalah suatu keharusan bagi kita semua untuk melakukan evaluasi apa yang telah kita alami dan melakukan perbaikan untuk menyiapkan diri menyongsong masa depan. Masa depan yang akan kita hadapi semakin kompleks, penuh dengan dinamika dan perubahan yang cepat, bahkan tidak terprediksi sebelumnya. Untuk menatap masa depan dan menyiapkan diri menghadapinya, ada baiknya jika kita mencoba mencermati pendapat tentang perkiraan masa depan yang pernah ada. Alvin Toffler yang meninggal bulan Juni tahun yang lalu, seorang futuristik, pada tahun 1970 menulis buku berjudul Future Shock yang terjual lebih dari 6 juta eksemplar. Dilanjutkan dengan bukunya The Third Wave pada tahun 1980. Menurut Alvin Toffler, teknologi mendatang adalah cloning, personal computers, the internet, cable television, and mobile communication. Seorang futuristik yang lain, Daniel Pink,
tahun 2005 menulis buku dengan judul A Whole New Mind, Why Right Brainers Will Rule the Future, dan telah terjual lebih dari 2 juta eksemplar, diterjemahkan dalam lebih dari 35 bahasa. Pink membagi perkembangan dunia dalam 4 era, yaitu Agricultural Age, abad ke-18, Industrial Age, abad 19, Information Age, abad 20, dan Conceptual Age atau Creator and Empathizer, abad ke-21. Dijelaskan dalam buku tersebut bahwa sekarang kita sedang bergerak dari ekonomi dan masyarakat yang dibangun oleh logika linear dan kemampuan seperti komputer pada era Information Age menuju ekonomi dan masyarakat yang dibangun oleh inventif, empatik atau era konseptual, sering disebut Conceptual Age. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan, hadirin yang saya hormati, wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan, masa depan antara lain ditandai dengan inovasi-inovasi baru yang berdampak pula pada perubahan atau pergeseran dalam berbagai bidang termasuk lapangan kerja yang akan segera dihadapi oleh para wisudawan. Menurut laporan yang dimuat oleh Forbes tahun 2016, bahwa teknologi yang masih dominan di tahun 2017 dan mungkin beberapa tahun ke depan adalah pertama Internet of Things dan Smart Home Technology, yang kedua Augmented and Virtual Reality yang merupakan penggabungan antara dunia nyata dan dunia maya seperti kacamata Google dan Microsoft HoloLens, beberapa permainan atau game, layanan medis, militer memanfaatkan teknologi ini. Yang ketiga adalah machine learning, pengembangan kecerdasan buatan yang diterapkan dalam banyak hal seperti untuk pengenalan pola, layanan medis dalam deteksi penyakit dari gejala yang ada, terjemahan bahasa dan lain-lainnya. Yang keempat adalah automation or automatic control atau otomatisasi, yaitu perangkat atau peralatan yang bekerja secara otomatis berdasarkan sensor seperti robot dan mesin-mesin otomatis. Yang kelima adalah humanized big data, kurang lebih memproses data kualitatif sehingga diproses dan diperoleh gambaran yang jelas dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keenam adalah physical digital integration, yaitu integrasi antara fisikal, nyata, dan digital. Dan yang ketujuh, everything on demand, misalnya adalah pemesanan taksi atau pesan makanan secara online. Nampaknya masih didominasi oleh teknologi informasi. Terkait dengan teknologi di atas, dalam laporan 100-Year Study on Artificial Intelligence, Universitas Stanford yang dikeluarkan September 2016 membahas penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan hampir pada semua sektor kehidupan keseharian kita. Antara lain yang paling menonjol adalah dalam jasa transportasi, robot, layanan kesehatan, pendidikan, masyarakat yang memiliki rendah sumber daya, keamanan dan keamanan publik, pekerjaan dan tempat kerja secara masif, dan juga hiburan. Teknologi di atas menyebabkan perubahan besar dalam berbagai bidang. Marilah kita lihat beberapa contoh perubahan atau pergeseran yang terjadi. Misalnya lapangan kerja. Ada lapangan kerja yang mungkin mulai menghilang atau berkurang, seperti pengurangan surat atau wesel yang digantikan dengan internet, online banking, dan juga online shopping. Di sisi lain, sementara muncul model peluang lapangan kerja baru, seperti online taksi atau online delivery. Meminjam istilah Jack Ma, pemilik Alibaba.com, bahwa akan segera datang era data teknologi. Seseorang tidak perlu memiliki data, yang penting adalah
dapat mengakses atau memanfaatkannya berdasarkan data. Seseorang dapat mengkoordinasikan dengan pemilik dan pelanggan sebagaimana layanan-layanan online. Printer 3 dimensi memungkinkan orang mencetak barang-barang sesungguhnya, bukan sekedar gambar 2 dimensi, sehingga dapat dibayangkan bahwa saat ini rumah dicetak, diprint, bukan dibangun, seperti yang dilakukan di China, Belanda, Amerika, Swiss, Filipina, dan Dubai. Jadi, suatu saat mungkin saja istilah membangun rumah menjadi mencetak rumah. Ada yang jurusan sivil, ini adalah PR besar. Bagaimana kita mencetak rumah seperti mencetak kue nanti. Mungkinkah hal ini akan menggeser lapangan kerja? Ini suatu pertanyaan besar. Bisa jadi demikian. Kapasitas handphone yang semakin canggih hingga dapat dimanfaatkan untuk monitor dan kontrol tombol listrik dan kunci rumah kita. Mungkin sistem keamanan juga akan mengalami perubahan, di mana keamanan mendapat informasi secara online dan real time. Contoh lain adalah Smart City, pakaian cerdas untuk layanan kesehatan. Sekarang kita melihat orang berolahraga, jogging, bersepeda dengan melengkapi diri dengan sensor kondisi kesehatan badan. Hadirin yang saya hormati, para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan, selain perkembangan di atas, beberapa isu masa depan masih terus intensif menjadi perhatian kita semua, yaitu isu pangan, energi, kesehatan, dan lingkungan, seperti yang pernah dituliskan oleh Profesor Robert Huber, Nobel Laureat bidang kimia tahun 98, yang berkenan berkunjung ITB tahun 2011. Beliau menuliskan dalam plakatnya yang dipasang di gedung kimia FMIPA ITB, "Food, energy, health, environment are the huge challenges for mankind. But we have a capacity for a solution. It is the brain of our young people." Sekali lagi, young people. Para wisudawan adalah young people, generasi muda yang akan menjalani kehidupan masa depan lebih panjang daripada kami semua yang ada di podium ini. Saya teringat pada bulan April tahun 2016 tahun lalu, Ibu Rektor UGM, Wakil Rektor Erlangga, dan saya mewakili Indonesia menghadiri Asia Europe Rectors Meeting di Praha. Semua rektor yang hadir dari Asia Eropa pada saat tersebut dikejutkan oleh suatu informasi penting yang disampaikan seorang pengamat internasional, bahwa pada tahun 2035 diperkirakan jumlah generasi muda akan berjumlah setengahnya dari saat ini. Karena banyak generasi muda yang tidak mau punya anak banyak seperti zaman kami yang lalu. Ketika para pemimpin universitas dari Korea, Jepang, banyak Eropa datang ke kami, ke kampus, dia selalu curhat dan ujung-ujungnya mengatakan, "Please send me your students, your graduates to our university. We need them to conduct research and some activities. We are lack of young generation." Di Swiss ada data bahwa untuk bidang bioteknologi, farmasi, dan industri kimia, 45% tenaga kerja adalah imigran karena mereka saat ini kekurangan lapangan kerja. Alhamdulillah, ITB kita punya bonus demografi karena di tahun 2030-2035 generasi kalianlah yang akan memegang tampuk dalam negara ini. Oleh karena itu, persiapkan baik-baik masa depan adik-adik sekalian. Kemudian diprediksi juga bahwa di tahun 2025 lebih kurang 60% lapangan kerja diperkirakan adalah lapangan kerja yang sama sekali baru. Dicontohkan, ketika someday nanti bisa jadi pusat listrik tenaga angin, tenaga arus laut sudah bergerak, sudah berjalan, maka para montir, para engineer akan diperlukan keahlian mereparasi pusat listrik tenaga angin,
tenaga air laut, dan lain-lain. Ketika dunia kedokteran sudah dilengkapi dengan robot, maka para perawat tidak hanya bisa nyuntik dan mengambil kapas dengan alkoholnya, tapi harus bisa mengoperate robot-robot untuk kesehatan. Ini contoh-contoh lapangan kerja baru, seperti halnya kita tidak tahu 5 tahun yang lalu akan ada Gojek online. Tahun 2025 hanya 8 tahun lagi, adik-adik sekalian. Ini adalah challenge, tantangan untuk kalian semua. Dan diprediksi di tahun 2030 diperkirakan lebih kurang 50% lapangan kerja akan didominasi oleh komputer. Kemarin sore setelah wisuda S2 S3, saya mengunjungi Lembaga Pengembangan Inovasi Kewirausahaan. Kami bertemu dengan para startup, para entrepreneur muda. Memang terbanyak adalah dalam bidang ICT, tetapi bukan berarti ICT hanya segalanya, semuanya penting. Chemical, mechanical, civil engineering, dan lain-lainnya. Hadirin sekalian, kembali ke dalam food, energy, and water. Di dalam banyak kesempatan dibahas mengenai pentingnya isu ketahanan pangan, energi, dan air. Dalam bidang energi sekarang telah gencar dicari energi alternatif dan terbarukan. Pak Dirut Pertamina, terima kasih. Pertamina sudah menerobos masuk ke dalam energi baru terbarukan juga. Kemudian sel bahan bakar fuel cell yang memanfaatkan proses elektrokimia dengan bahan bakar hidrogen dan oksigen akan menjadi kajian yang intensif dilakukan sejak saat ini. Jika produksi hidrogen berhasil diperoleh dari air dengan efisiensi yang memadai, mungkin akan dapat menjadi sumber energi alternatif yang membuka lapangan kerja baru. Masih tahun 2016, kami berkesempatan dapat undangan ke Jepang, ke kota Kyushu. Lalu saya diminta naik sebuah mobil oleh partner kami di Kyushu. Mobil itu berjalan, saya tanya kecepatannya berapa, maksimum bisa 170 km per jam. Saya tanya, ini mobil apa? Nggak ada bunyi apa-apa. Beliau mengatakan itu adalah fuel cell, memakai bahan bakar hidrogen, yaitu dari hasil air yang dielektrolisa menjadi hidrogen dan disuntikan dalam mesin mobil tersebut. Saya awam, bukan ahli kimia. Kembali ke Bandung, saya sengaja belajar kepada seorang dosen kimia yang sangat pintar, yang sangat muda. Hampir 3 jam saya mendengarkan belajar dari beliau. Beliau mengatakan, Pak, diprediksi tahun 2045 mobil-mobil nanti yang berkeliaran di jalan-jalan raya tidak lagi akan berbahan bakar premium, tapi akan berbahan bakar hidrogen. Dan katanya diperkirakan negara kaya nanti bukan lagi negara yang punya minyak dan gas banyak, tapi negara yang punya air banyak. Indonesia 70% adalah air. Kita doakan supaya kita jadi negara kaya. Energi matahari, di mana di negara kita sangat melimpah, menjadi tantangan tersendiri untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Energi arus laut, kemudian ocean thermal energy conversion, energi dari biota laut, dan lain-lain, sangat mungkin menjadi alternatif energi yang menjanjikan. Potensi maritim Indonesia dengan 17.500 pulau, luas laut 5,8 juta kilometer persegi, garis pantai 81.000 kilometer, memiliki potensi yang luar biasa untuk mendukung alternatif energi di atas. Barangkali panel surya dapat pula diinstalasi di lautan lepas. Energi terbarukan yang lain adalah geotermal. Indonesia diperkirakan memiliki 40% potensi geotermal dunia, di mana potensi geotermal dunia sekitar 40.000 gigawatt. Sekali lagi Pak Dirut Pertamina, kita punya geotermal energi yang mengurus geotermal di negeri ini. Hadirin yang saya hormati, para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan, isu lingkungan seperti semangat zero waste, bebas sampah, telah melahirkan usaha yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bank sampah, pengembangan perkakas ramah lingkungan,
dan lain sebagainya. Recycle, daur ulang barang bekas mendorong berkembangnya remanufacturing, yaitu pembuatan kembali suatu produk dengan spek sebagaimana produk awalnya dengan mengkombinasikan reuse atau penggunaan kembali atau melakukan reparasi perbaikan. Isu lain yang terkait lingkungan dan kesehatan adalah semangat back to nature. Telah mendorong berkembangnya budidaya tanaman organik, peternakan alamiah, dan lain-lain. Selain itu, pengembangan wisata tradisional yang terintegrasi dengan kuliner sehat dan kehidupan alami telah memberikan peluang kerja tersendiri. Masalah masa depan akan semakin kompleks, saling terkait antar berbagai bidang ilmu, dan berdampak pada berbagai ranah baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Oleh karena itu pendekatannya lebih komprehensif dari berbagai sudut pandang menjadi keniscayaan, sehingga tidak terhindarkan lagi untuk mengembangkan pendekatan lintas disiplin. Keterkaitan antar sains dan teknologi sudah seharusnya semakin ditekankan sebagai dimuat di dalam The Future of Scientific Advice to the United Nations, a summary report to the Secretary General of the United Nations from Scientific Advisory Board, September 2016, yang menjelaskan bahwa sains dasar dan sains terapan saling interkoneksi dan saling bergantung. Keduanya saling melengkapi untuk memberikan solusi inovatif pengembangan berkelanjutan. Kembali kepada pertemuan di Praha para rektor Asia dan Eropa. Semua rektor kebingungan bagaimana mengantisipasi perubahan ke depan yang tidak bisa terprediksi. Salah satu solusi yang disepakati adalah pendidikan harus fokus pada STEM, Science, Technology, Engineering, Matematik. Sekali lagi, Science, Engineering, teknologi, dan matematik. Kenapa? Dari sejak zaman dahulu kala rumus kecepatan tetap adalah V sama dengan S dibagi T. Rumus gaya adalah F sama dengan M kali A. Tapi dengan bekal matematik, sains, teknologi, para ilmuwan bisa mengembangkan berbagai teknologi maju. Karena itulah kita harus berbasis pada STEM. Tentu harus punya sentuhan seni dan manajemen. Alhamdulillah ITB punya empat-empatnya. Punya fakultas yang bergerak dalam sains, engineering, seni, dan manajemen. Rupanya inilah barokah untuk kita semua. Selanjutnya, dalam policy brief by Scientific Advisory Board to the UN Secretary General, dikemukakan bahwa sains dasar dan sains terapan seperti dua mata uang yang tidak terpisahkan. Hadirin yang saya hormati dan para wisudawan yang saya cintai, di kampus ITB pembahasan tentang sains dan teknologi dilakukan dalam berbagai kesempatan. Dalam penyusunan rencana jangka panjang ITB tahun 2007 telah dibahas tantangan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terkait dengan 4 teknologi konvergen, yaitu nano, info, bio, kogno, yang menjadi sumber berbagai teknologi baru yang akan datang. Kemudian Forum Guru Besar ITB pada tanggal 2 Juni 2017 dalam kepemimpinan Profesor Tutuka Ariaji telah mengangkat tema keilmuan masa depan dengan membahas antara lain apa yang disampaikan oleh Kevin Kelly, salah seorang penasihat futuristik Steven Spielberg, di dalam The Next 100 Years of Science, Long-Term Trends in Scientific Method. Kelly mengatakan 5 hal mengenai proyeksi sains masa depan. Yang pertama, akan terjadi perubahan yang lebih banyak selama kurun 50 tahun ke depan daripada 400 tahun terakhir dalam sains. Yang kedua, ke depan adalah abad biologi. Yang ketiga, komputer akan terus mengarahkan kepada cara pandang baru dalam sains. Yang keempat, cara baru untuk mengetahui suatu hal akan muncul dan tumbuh. Dan yang kelima,
sains akan menciptakan makna pada tingkatan yang baru. Pandangan masa depan tentang sains tentunya dapat dijadikan sebagai informasi, peluang dan bahan pemikiran untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, setelah melihat peluang dan tantangan ke depan, tentunya perkiraan lapangan kerja kiranya juga harus dicermati sebagai gambaran untuk inovasi, melihat dan menciptakan peluang bukan sebagai ancaman. Berdasarkan survei dari World Economic Forum tahun 2016 terhadap beberapa industri, diperoleh informasi bahwa pasar kerja yang diperkirakan akan tumbuh sampai 2020 adalah analisis data, pekerjaan terkait komputer dan matematik, termasuk programmer, software, analisis keamanan informasi. Kemudian arsitek dan engineering terutama terkait dengan biokimia, material, robotik dan teknologi nano. Lalu spesialis pemasaran, desainer produk yang kreatif, spesialis sumber daya manusia dan pengembangan organisasi, serta ahli regulasi dan kolaborasi. Tantangan dan peluang baru yang akan muncul memerlukan persiapan yang matang, yang terencana dengan baik. Persiapan untuk masa depan dengan dinamika tinggi, dengan peluang dan tantangan yang berubah dengan amat cepat, maka perlu kiranya kita membekali kita semua dan masyarakat dengan kompetensi yang diperkirakan akan diperlukan untuk masa depan. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, masa depan kalian adalah 50 tahun. Masa lalu kami 50 tahun. Kami titipkan pada kalian semua, jadilah insan yang selalu responsif terhadap lingkungan, yang selalu dinamik. Katanya jangan seperti hewan kodok. Kodok itu hewan yang tidak sensitif terhadap lingkungan. Ketika direndam dalam air dingin, badannya akan diam karena tidak merasakan dinginnya air. Dikasih 40 derajat, kodok itu tetap diam karena tidak merasakan hangatnya lingkungan. Dikasih 100 derajat, airnya mendidih, kodok itu lumat jadi suike, dimakan orang. Oleh karena itu, supaya tidak dimakan lingkungan, jadilah insan yang agile, yang lincah, yang responsif terhadap lingkungan. Hadirin yang saya hormati, para wisudawan yang saya cintai dan banggakan, para wisudawan ITB tentu diharapkan oleh masyarakat luas untuk memberikan kontribusi maksimum saat ini dan masa depan. Marilah kita berdoa dan memohon doa dan ridho Bapak Ibu orang tua untuk melangkah membangun negeri yang kita cintai. Dalam menghadapi masa depan yang semakin kompleks dan dinamis, sebaiknya soft skills seperti bersikap terbuka dan melihat masalah secara jernih dan komprehensif dan bijak, kesediaan dan kemampuan berkolaborasi harus terus ditingkatkan. Saya ingatkan kembali bahwa untuk menghadapi masa depan yang diperlukan bukan hanya rasio, namun rasa, raga, dan religi, seperti moto kita 4R, rasio, raga, rasa, dan religi. Semoga niat baik kita semua akan menghasilkan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, serta selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, di ITB kami terus berusaha memberikan pendidikan yang terbaik dan menyiapkan para mahasiswa untuk memiliki bekal yang cukup supaya dapat beradaptasi, berkompetisi, bekerja sama, dan terus berkembang di masa datang. Suasana akademik yang baik memerlukan dukungan berbagai pihak. Sebagian hasil yang diperoleh dalam proses tersebut dapat dilihat dalam data prestasi, baik prestasi staf pengajar, mahasiswa, staf administrasi, tingkat internasional maupun nasional. Data ini adalah merupakan data prestasi yang diperoleh sejak wisuda bulan Maret 2017 sampai hari ini. Jumlahnya terlalu banyak untuk dibacakan, ada 189 prestasi dosen, mahasiswa, dan tenaga administratif. Oleh karena itu saya tidak mungkin membacakannya.
Nanti silahkan mau tidur nanti malam baca saja data prestasi tersebut. Daftar prestasi yang dicantumkan menunjukkan capaian sivitas akademik ITB tingkat internasional dan nasional. Terdapat 32 prestasi internasional dari staf pengajar dan 29 prestasi internasional dari mahasiswa. Lalu tingkat nasional ada 17 prestasi staf pengajar dan 71 prestasi mahasiswa. Dan ada 14 kegiatan luar negeri non-kompetensi yang diikuti oleh para mahasiswa. Izinkan saya hanya membacakan beberapa buah saja. Mahasiswa geologi di ajang internasional yang baru saja diperoleh seminggu yang lalu di Malaysia, di Universitas Petronas, telah memperoleh juara 1 untuk Geoscience Exhibition and Competition. Dan kebetulan pembimbingnya hadir di sini, Profesor Emi Suparka. Silakan berdiri, Bu Emi. Kemudian secara institusi, alhamdulillah, Institut Teknologi Bandung menduduki ranking 331 dunia dari QS World University Rankings. Angka ini adalah 70 peringkat meloncat dari tahun yang lalu. Silakan tepuk tangan lagi. Tapi saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawan semua, ketika masuk ranking kita makin sadar bahwa masih banyak yang lebih baik dari kita. Kita tetap rendah hati, tapi kita maju terus melakukan continuous improvement. Kemudian yang membanggakan dari para alumni, 2 atau 3 minggu yang lalu pada media sosial beredar suatu informasi dunia, ITB disejajarkan dengan Stanford, Harvard, Purdue, dan banyak universitas yang lain, bahwa ternyata di samping Harvard dan Stanford dan lain-lain, ternyata ITB menghasilkan founder startup terbanyak di antara yang ada. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, saya tidak bisa membacakan satu persatu. Kita pilih beberapa saja. Dari staf pengajar, Dr. Brian Yuliarto, staf pengajar teknik fisika, mendapatkan kehormatan sebagai invited speaker pada the 2017 5th International Conference on Nano and Materials Engineering. Saya kira Pak Brian ada di sini, silakan berdiri. Kemudian Profesor Sri Widiantoro, staf pengajar FTTM, mendapat kehormatan sebagai keynote lecturer pada The Symposium on Carbon Capture Stories di Kyoto, Jepang, Januari yang lalu. Silakan Pak Ilik, tidak hadir. Tapi ketua tim Carbon Capture Stories ini proyek dunia ada di sini, yaitu Profesor Wawan Gunawan. Pak Wawan silakan berdiri. Kemudian Dr. Armi Susandi dan Muhammad Tamam Madin, staf pengajar meteorologi FITB, menjadi finalis ajang Big Data Innovation Challenge untuk pengembangan Multi Hydro Meteorology Hazards Early Warning and Action System World Bank. Pak Armi ada di sini, silahkan berdiri. Kemudian ada lagi di sini Profesor Edi Tribaskoro, staf pengajar FMIPA dan dekan FMIPA, mendapat kehormatan sebagai plenary lecturer pada annual convention yang dilaksanakan oleh Mathematical Society di Filipina. Silakan Pak Edi. Profesor Ade Syafruddin, dekan FTSL, mendapat kehormatan sebagai speaker pada APEN Dissemination CIS Multi-Varsity Seminar yang diselenggarakan di Thailand. Pak Ade silakan. Dan masih banyak prestasi yang lain, saya tidak mungkin bisa membacakannya. Bapak Ibu nanti mohon menyempatkan membacanya karena ini sangat inspiring.
Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin memperkenalkan kembali di ITB kita punya organ ITB yang selalu mengawal perjalanan ITB dari waktu ke waktu. Ada Majelis Wali Amanat, di sini hadir pimpinannya Sekretaris Majelis Wali Amanat Ibu Profesor Emi Suparka. Silakan Bu Emi berdiri. Kemudian kita ada Senat Akademik, ada Sekretaris Senat Akademik Profesor Iwan Sudrajat, mohon berdiri. Lalu juga di samping organ kami punya suatu forum yang sangat penting, Forum Guru Besar, ketuanya Profesor Tutuka Ari Aji. Silakan Pak Aji. Dan juga ada organ rektor. Saya tidak mungkin memperkenalkan diri sendiri. Saya ingin perkenalkan para wakil rektor. Pertama adalah wakil rektor bidang akademik kemahasiswaan, Profesor Bermawi Iskandar. Silakan Pak Bermawi. Lalu wakil rektor perencanaan keuangan pengembangan, Profesor Wawan Gunawan. Silakan Pak Wawan. Kemudian wakil rektor sumber daya organisasi, ini paling cantik karena cuma satu perempuannya, Profesor Irawati. Silakan. Wakil rektor riset inovasi kemitraan, Profesor Bambang Rianto. Wakil rektor administrasi umum alumni komunikasi, Dr. Miming Miharja. Ini yang bertanggung jawab terhadap wisuda hari ini. Dan juga tentu di sini hadir para pimpinan ITB, para dekan, para direktur eksekutif, para guru besar dan anggota Senat dan MWA. Saya mohon hadir semuanya dan mohon berkenan berdiri semuanya untuk memberikan apresiasi. Silakan. Dan yang paling istimewa, sekali lagi kami ingin sampaikan, kami dapat kehormatan kehadiran Bapak Wakil Presiden Profesor Budiono dan juga anggota kehormatan ITB. Bapak berkenan berdiri. Dan yang paling istimewa, adik-adik, ada mereka yang siang dan malam mengawal kalian supaya kalian lulus di ITB, adalah para kepala program studi. Kita persilahkan berdiri. Silakan berdiri semua. Oke, jadi ikut terharu di saya nih. Para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan, alumni adalah bagian dari jembatan yang menghubungkan antara institusi ITB dengan lingkungan masyarakat luas. Sangat penting jembatan ini menjadi jalan komunikasi yang baik antara mahasiswa, kelompok riset, dosen yang berada dalam kampus, dan juga dengan pihak luar kampus seperti industri, lembaga, institusi pemerintah, termasuk tempat di mana alumni berkiprah. Alhamdulillah, dukungan alumni luar biasa terhadap alma mater. Pak Dirut Pertamina, terima kasih untuk dukungan Pertamina untuk ITB. Mohon berdiri Pak Dirut, Pak Lia Masak. Katanya mau nyumbang lagi, saya dengar. Lalu dari Kementerian Ristek juga banyak alumni yang mensupport. Pak Erzi, silakan berdiri. Dan saya kira masih hadir banyak alumni-alumni yang hadir juga di sini karena putra-putrinya di wisuda. Dan marilah kita sama-sama menjaga agar hubungan silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik, bahkan berkembang terus, saling menjaga, saling mendukung, saling mendorong, berkarya untuk bangsa dan negara. Hubungan alumni dengan alma mater akan berjalan sepanjang masa.
Alma mater terdiri dari dua huruf, alm dan mater. Mater adalah mother, ibu. Alm adalah air susu ibu. Barang siapa melupakan air susu ibu akan kualat seumur hidup. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, jangan lupakan alma mater tercinta, Institut Teknologi Bandung. Saya kasih contoh kenapa silaturahmi tidak akan putus. Suatu hari pernah ada alumni yang ijazahnya hilang. Dia kirim surat ke wakil rektor, ke Profesor Bermawi. Oleh Pak Bermawi dibuatkan surat pengganti ijazah sehingga alumninya bisa kembali hidup dengan tenang. Ada alumni yang mau sekolah S2, S3 ke luar negeri. Dia terpaksa harus silaturahmi dengan pembimbingnya, dengan dosen, kaprodi, dekan, wakil rektor, bahkan ke rektorat untuk minta rekomendasi supaya dapat beasiswa ke luar negeri. Ada alumni yang mau jadi caleg. Pernah kejadian, KPU datang ke tempat kami, Pak tolong buktikan ini alumni ITB, kalau tidak dia tidak sah. Kalau dia nggak punya silaturahmi yang baik, ngapain kita urusin? Tentu pasti kita urusin siapapun alumninya. Ibu selalu sayang sama anaknya. Kemudian adik-adik sekalian, ingatlah bahwa prestasi alumni adalah prestasi ITB. Dan demikian pula sebaliknya. Teruslah berkarya, jadilah pemimpin. Pemimpin di dalam kronologis terminologi entrepreneurial university bukan orang yang punya anak buah banyak, tapi pemimpin adalah manusia biasa yang menghasilkan karya luar biasa. Salah satu contoh kalau dalam dunia komputer kita kenal Bill Gates. Seluruh orang seluruh dunia tunduk sama Bill Gates. Kata Bill Gates kalau pakai Excel mau nyimpen file, pijit shift, semuanya ikut Bill Gates pijit shift. Ketika mau keluar dari file, pijit exit kalau Bill Gates. Semua orang seluruh dunia tunduk pada Bill Gates. Kita punya 14 startup founder yang tadi mengalahkan jumlahnya dibanding Stanford. Salah satunya alumni dari informatika, Mas Ahmad Zaki yang membuat bukalapak.com. Itu adalah contoh pemimpin. Kita punya Pak Elia Masa, punya Pak Erzi yang bisa melakukan terobosan-terobosan di institusinya. Ini adalah pemimpin sejati. Oleh karena itu adik-adik sekalian, saya titipkan, tetaplah bergerak melakukan perubahan continuous improvement untuk masa depan yang lebih baik. Ladies and gentlemen, once again, I congratulate you all for your success in pursuing degree from ITB. Now you are no longer student of ITB. You are now part of the alumni of Institut Teknologi Bandung. This is one chapter of your life. You're just about to enter the new chapter, the real adventure, where you have to struggle on your own without your family, without your ordinary friends, and not only for yourself, but this time also for your family. You should reward back your father, your mother, with good deeds as sarjana, by making better life of people around you, and by making real contribution to the nation development. Your country is waiting for your ideas, energy, spirit, and your valuable knowledge and skill. Make ITB proud of you. Have a safe journey back to your country and your family. Meet and share your happiness, and I hope we will see each other in the future. Hadirin sekalian, secara khusus dalam kesempatan ini sekali lagi kami mengaturkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Presiden Profesor Budiono yang nanti akan berkenan memberikan suatu motivasi yang inspiring untuk kita semua.
Pak Bud, Ibu, terima kasih banyak untuk semua perhatiannya. Dan saya sampaikan terima kasih pada akhir sambutan ini kepada semua pihak, baik pemerintah, swasta, lembaga maupun perorangan yang telah berkolaborasi dan berkontribusi terhadap pelaksanaan pendidikan di ITB selama ini. Semoga kerjasama kita akan terus berkembang dan menjadi semakin baik. Mari kita panjatkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang terus merahmati dan membimbing kita dan para wisudawan dapat melangkah ke tahap berikutnya dengan baik dan bersemangat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, selamat berbahagia kepada para wisudawan dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.